Banjir cukup parah terjadi di 5 kecamatan di Blitar. Hingga saat ini, Selasa tanggal 18 Oktober tahun 2022 sebanyak 465 orang warga terpaksa mengungsi akibat banjir dengan ketinggian antara 20 cm hingga akibat luapan sungai sekitar di wilayah Trenggalek. Bahkan di beberapa daerah tertentu ketinggian banjir sangatlah parah. Alhasil, aktivitas warga menjadi lumpuh. Luar biasa. Ya, bawa itu, bawa. Ini mau depan rumah. Ya Allah. Belum ketemu hanyut. Lari awas, nekat, benar kata mah, Kalau jalan nggak apa-apa kali tapi. Informasikan kembali kepada warga yang di wilayah terdekat evakuasikan penghuninya supaya memenuhi ini betul. Allah, naik ke atas. Besar airnya ya Allah. Gede banget airnya. menewaskan lebih dari 900 orang. 33 juta telah terpengaruh dengan cara yang berbeda. Jumlah tunawisma terakhir sedang dinilai, kata Menteri Iklim Seri Rehman. Dalam konferensi pers pada Kamis 25/8. Pesan yang pertama, memang tanah atau bumi ini sudah tua. Hal umum orang tahu bakal ada bencana di mana-mana karena bumi sudah tua. Itu yang gampang dipahami. Yang kedua, pembersihan dari hal-hal yang buruk atau lingkungan yang buruk. Tempat maksiat dibersihkan paling cepat, paling gampang itu dengan air, itu dengan banjir atau banjir bandang. Dan yang ketiga, akan ada pemimpin akhir zaman nanti yang akan muncul jika hal-hal buruk yang ada di dunia ini sudah terminimalisir dengan cara salah satunya ya disapu dengan bencana-bencana. Entah itu banjir bandang, tsunami, tanah longsor. Itu adalah pesan untuk membersihkan tempat-tempat maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du.
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Selawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita ucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya buat semua korban musibah bencana alam dimanapun, yang dari Bogor, yang di Banten, yang di Trenggalek, di Jawa Timur ya, maupun Jawa Tengah, Jawa Barat, Pulau Jawa sedang diguncang. Kita belum dapat yang di Kalimantan juga kalau nggak salah. Dan juga mudah-mudahan kita semua, sedulur-sedulur semua, sahabat Padepokan Kujang Sinuwangi maupun jamaah-jamaah dari Sang Hyang Nurus Nirwana dimanapun berada, dan subscriber dari semua padepokan dari beliau, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan dimanapun kondisinya, mudah-mudahan selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap mawas diri, tetap menjaga ibadah, menjaga etika. Mudah-mudahan selama kita menjaga, kita tidak terlalu terkena dampaknya ya. Mungkin tidak tarik untuk satu daerah, kita akan coba untuk menarik semua daerah. Jadi ada pesan apa dari alam ini untuk manusia, karena sesuatu yang ada pesan yang disampaikan dengan sebuah bencana. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, dan izin Beliau Sang Hyang Nurwana, netralisir tubuh mediator, semua penyusupnya hancur lebur, semua penyusup-penyusupnya hancur lebur, semua penyusup-penyusupnya hancur lebur. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya Beliau Sang Hyang Nurwana, mohon didatangkan yang ikut andil untuk menyebarkan bencana di tanah Jawa ini maupun di Nusantara ini. Mohon kehadirannya siapapun, monggo yang berkenan hadir untuk waktu mediator, monggo berkenan masuk. Kita ingin bincang-bincang, ingin lebih tahu pesan yang disampaikan melalui bencana alam ini, pesan apa yang tersirat di dalamnya. Mohon, monggo, dan izin guru saya Beliau Sang Hyang Nurwana dimanapun, siapapun, monggo masuk untuk mediator yang ikut membantu melancarkan bencana-bencana yang ada di Nusantara ini. Allah, monggo, sallallahu alaihi Muhammad, dengan izin Beliau Sang Hyang Nursahyani Nirwana. Allah, monggo masuk dalam tubuh mediator yang saya tunjuk saat ini. Dimanapun, siapapun, monggo yang berkenan. Semua penyusupnya hancur lebur. Jadi golongan-golongan fasik yang ingin mengarang-arang cerita hancur lebur. Sallallahu alaihi wasallam. Sinkronkan, dimaksimalkan, sinkronkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapunten sebelumnya, dengan siapa ini? Saya pasukannya Diponegoro. Pasukan Pangeran Diponegoro. Iya. Sampean bertugas di mana? Mohon maaf. Jawa Timur. Jawa Timur. Ngapunten ya, saya bantu proteksi dulu ya. Jika sampean berbohong, berdusta, badan sampean terpotong-potong, hancur meledak, jiwa fasik yang mengarang hancur Allah. Ini sampean dari bangsa apa? Saya bangsa Jin. Bangsa Jin. Wujudnya apa jenengan? Wujudnya seperti manusia. Nah, ini saya ingin tahu tentang tragedi yang sekarang, bencana di mana-mana, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Itu ingin tahu ada pesan apa, akan menyambut siapa. Banyak pesan. Banyak pesan. Monggo bisa diceritakan pesan-pesannya apa? Pesan yang pertama, memang tanah atau bumi ini sudah tua. Hal umum orang tahu bakal ada bencana di mana-mana karena bumi sudah tua.
Itu yang gampang dipahami. Iya. Yang kedua, pembersihan dari hal-hal yang buruk atau lingkungan yang buruk. Tempat maksiat dibersihkan paling cepat, paling gampang itu dengan air atau dengan banjir atau banjir bandang. Dan yang ketiga, akan ada pemimpin akhir zaman nanti yang akan muncul jika hal-hal buruk yang ada di dunia ini sudah terminimalisir dengan cara salah satunya ya disapu dengan bencana-bencana, entah itu banjir bandang, tsunami, tanah longsor. Itu adalah pesan untuk membersihkan tempat-tempat maksiat, tempat-tempat nanti yang akan mengganggu berjalannya kepemimpinan selanjutnya. Paham? Nah, tapi itu kan dari sisi positifnya. Apakah dari golongan hitam itu tidak terus menyuplai sisi-sisi negatif, entah itu dengan kemaksiatan? Ada yang ikut campur. Atau dengan melalui media. Ada. Sekarang banyak media yang menampilkan ya video-video wanita yang seperti itu. Ya. Ya, terus kaum LGBT, kaum lesbi, laki-laki maupun perempuan itu, kaum homo itu sekarang terang-terangan. Ya. Untuk mengatasi itu seperti apa? Ya itu disapu tempatnya. Kalau bisa sama orang-orangnya ikut disapu juga. Karena akan berdampak sangat buruk jika bibit-bibit itu tidak dibersihkan. Tapi dari sebuah bencana, sebuah banjir bandang, gempa, tsunami ataupun gunung meletus, itu kan dampaknya pada orang-orang yang tidak tahu menahu. Misalkan ada yang meninggal dengan bencana, apa itu orang termasuk mati syahid atau gimana ya seperti itu? Ya tergantung situasi orang itu. Jika orang itu lagi berbuat baik atau lagi ibadah, ya insya Allah matinya baik walaupun disapu bencana juga. Tapi jika lagi maksiat ya udah bencana buat dia. Nah, tentang bencana, apakah Allah itu menurunkan bencana secara tiba-tiba atau terstruktur, misalkan memang gunungnya karena sudah gundul, sudah tidak ada tanaman yang lain atau kerakusan yang lain, itu sudah melalui proses apa dari tempat yang mungkin masih hijau pun itu bisa langsung turun? Semuanya sudah terplanning, terperinci. Tapi ada sebab, ada akibatnya juga. Jika dalam suatu daerah itu kapasitas kemaksiatannya sedikit ya, untuk terjadi musibah ya sedikit. Jika misalkan satu kampung itu maksiat semua, berbuat dosa semua, ya akan hilang. Akan digusur dengan tanah longsor atau banjir, atau akan dibalik tanahnya. Nah, sampean itu bertugas untuk mengatur bencana, membantu pengaturan bencana apa? Mengarahkan air. Mengarahkan air. Iya. Dan menghalau-halau para jin-jin fasik yang ikut campur dalam tatanan banjirnya. Karena semua itu diatur, tempat-tempat yang harusnya kena dan tidaknya itu teratur semuanya. Oh, sudah ada jadwalnya. Jadwalnya ada. Tidak asal sapu itu enggak. Terjadwal semuanya, terperinci. Tidak boleh asal-asalan. Makanya bangsa jin iblis itu ikut-ikutan. Yang harusnya air seember itu bisa jadi satu tangki. Oh, berarti itu yang membuat semakin lebih ganas itu campur tangan dari jin fasik. Bangsa-bangsa fasik itu yang bikin repot, ikut campur di dalamnya.
Mereka seperti tujuannya untuk apa? Keuntungan dia. Apa yang diuntungkan? Ya ada misi tertentu bagi dia. Nah, sampai tadi membahas tentang pemimpin akhir zaman. Ya. Itu pemimpin akhir zaman itu akan turun di negara mana? Diceritakan kalau boleh diceritakan, nggak usah kalau misalkan memang itu belum waktunya ataupun tidak boleh diceritakan. Kemungkinan besar tanah air ini, di tanah air ini, Di Indonesia. Indonesia ini, Nusantara ini, NKRI ini, tanah spesial ini. Nah, untuk untuk menyambut pemimpin akhir zaman, kondisi Indonesia saat itu akan seperti apa? Dalam keadaan di ujung tanduk kehancuran perekonomiannya, akan acak-acakan, akan dikuasai negara lain. Nah, untuk membebaskan dari penguasaan negara itu seperti apa? Harus berperang atau dibeli atau membayar hutang atau segala macam? Nanti lihat saja perjalanannya. Karena itu hal yang tidak boleh diceritakan karena belum terjadi. Nanti ikuti saja alurnya. Makanya tadi saya bilang ceritakan yang boleh diceritakan, yang tidak nggak usah. Nah, ini sampai yang kan dari pasukannya Pangeran Diponegoro. Apakah Pangeran Diponegoro itu memimpin sebuah dapat tugas mandat untuk menyebarkan bencana? Dia itu di alam ruh atau gimana? Ya di alam dunia ini. Tapi beliau kan sudah secara kasat mata, secara jasmaninya kan sudah tidak ada. Iya, sudah meninggal. Jasmaninya sudah meninggal. Tapi bagi orang-orang yang terpilih, bagi orang-orang yang sangat dekat dengan Gusti Allah, itu akan mendapatkan misi atau tugas-tugas. Terserah Allah mau ditugaskan apa. Seperti wali-wali itu masih bertugas sampai saat ini. Nah, berarti selain yang di Jawa Timur, yang untuk yang di Bogor kemarin terus di Banten itu banyak. Semua dari Pangeran Diponegoro apa dari yang ada lain? yang beda-beda. Misal dalam satu daerah itu misalkan banyak pemakan riba, banyak bank-bank yang meminjamkan uang. Sekarang kan sistemnya online. Banyak iklan-iklan online tentang peminjaman uang riba semacam itu. Itu gimana untuk menetralisir seperti itu nanti? Itu akan sulit nanti. Akan sulit. Hal-hal seperti itu kesulit. Ya mau tidak mau daerahnya dihajar banjir. Itu kan karena makanya kan sistem, bahkan pemainnya itu bukan banyak, itu bukan dari Indonesia, ada yang mereka di luar Indonesia memainkan di Indonesia. Jadi untuk melacaknya susah. Karena dari permainan banyak judi-judi yang sama, benar-benar sama, terus kaum homo, kaum lesbi itu sudah terang-terangan muncul. Sudah seperti itu alurnya. Makanya nanti sebelum pemimpin itu muncul, pertama kali ya pembersihan. Seperti saya kasih contoh, jika ada kepala daerah saja misalkan mau datang ke balai desa atau ke tempat, pasti itu akan dibersihkan. Apalagi presiden, pasti tempatnya itu harus bersih. Ya, digeladi resik dulu. Iya, geladi resik dulu. Ini lagi proses geladi resik dulu. Hal-hal yang akan mengganggu datangnya pemimpin atau akan mengganggu nanti berjalannya proses, itu dibersihkan dulu, diminimalisir. Nah, dalam proses pembersihan, apakah akan melibatkan manusia? Yang membantu untuk membersihkan? Tidak. Kalau yang merusak itu kan udah banyak.
Ya kalau manusia itu ya malah membersihkan sisa-sisa bencananya itu paling. Kalau ikut memberikan bencana yang tidak mungkin. Ya kemarin ada yang petir menyambar Gunung Merapi, itu ada pesan apa di sana? Itu alien turun. Alien? Iya. Alien dari golongan mana? Alien itu golongan putih. Golongan putih? Sekarang. Kalau dulu ya mau dibilang, ya zaman dulu itu ya sistemnya saling jajah, mau dibilang golongan putih, golongan hitam ya ndak bisa. Saling jajah. Nah, sampean kan membersihkan, dapat tugas untuk dari yang lebih berperan untuk sekarang berarti dari bangsa goib. Iya, entah itu bangsa jin muslim yang diberi tugas, atau bangsa roh dan lain sebagainya. Nah, untuk kita sebagai manusianya harus mempersiapkan seperti apa? Masakan kita akan menyambut seorang raja akhir zaman, seorang pemimpin akhir zaman, dan kita tidak tahu orangnya seperti apa, apakah datang dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia. Nanti mungkin ada banyak orang yang mengaku saya pemimpin akhir zaman segala macamnya. Nah, kita untuk mengetahui itu, untuk mempersiapkan, untuk menyambutnya, karena kita tidak tahu itu harus seperti apa. Ya harus dibersihkan juga sama. Mau ada presiden ya harus mandi. Habis dari sawah masa bawa cangkul nemuin presiden. Bukan dalam bentuk fisik, tapi untuk menyambut. Hatinya bersihkan, rohaninya dibersihkan, jasmaninya juga dibersihkan semuanya. Bersih jasmani dan rohaninya, kuatkan iman. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah dengan sendirinya nanti kan kita nggak tahu, kita seperti mungkin kita berpapasan tapi kita tidak tahu bahwa itu seorang pemimpin akhir zaman. Nah, untuk mengkoneksikan rohani kita, karena bentuk jasad kan susah kita mencarinya, dengan rohani kita, dengan sucian kolbu kita yang koneksi dengan Gusti Allah. Walaupun itu kan ada kolbu yang benar-benar suci yang koneksi dengan Gusti Allah. Untuk mengkoneksikan rohani kita dengan barisan-barisan pemimpin akhir zaman, dengan pasukan-pasukan akhir zaman, itu akan ada getaran seperti apa nanti bagi orang-orang yang menjaga hatinya, bagi orang-orang yang mempersiapkan diri untuk berada di barisan pasukannya pemimpin akhir zaman. Ini bagi orang luar apa yang sudah? Bagi orang luar. Orang luar. Kalau orang luar saya jawab, mutlak itu hidayah dari Allah, tidak bisa dikira-kira atau harus bagaimana. Sudah itu, titik. Berarti tidak itu bisa dikira-kira. Sudah ada jatahnya sendiri. Sudah ada prosesnya jatah sendiri. Tidak bisa dikiring harus begini begitu, susah. Ya. Minimal kalau dari pesan dari saya, kalau kita tidak di barisan dari pemimpin akhir zaman, setidaknya kita sebagai pendukungnya. Pendukung. Karena gini, seorang presiden kan ada parlemennya, ada DPR, ada MPR. Masa kita semua MPR semua? Kan nggak bisa. Harus ada rakyatnya yang mendukung gagasannya, ataupun pro kontra ada, tapi kita posisinya ada di pendukungnya pemimpin akhir zaman. Tapi ya mudah-mudahan, karena kita tidak tahu bentuk wujudnya pemimpin akhir zaman, datangnya dari mana, apakah tiba-tiba atau seperti apa, karena nanti seperti yang sudah banyak dibicarakan, akan banyak yang mengaku-ngaku pemimpin akhir zaman. Betul? Akan banyak sekali. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang bisa dengan bijak, dengan sabar, dengan mata rohani kita bisa memilih, bisa mengetahui pemimpin akhir zaman yang seperti apa yang sesungguhnya. Jangan terkecoh dengan huru hara, jangan terkecoh dengan mengaku-ngaku ataupun apalah seorang ulama yang seperti apa. Jangan. Karena warisan dari Kanjeng Nabi Muhammad adalah suri toladan, akhlak yang utama, bukan darah ataupun keturunannya. Tapi kalau misalkan seorang keturunan yang akhlaknya yang baik, yang benar-benar tidak ikut huru hara, benar-benar terjaga istiqomahnya, sembunyi dari segala macam, itu yang kita cari, bukan yang frontal, yang sering ingin
huru hara itu jauh dari akhlak Kanjeng Nabi Muhammad. Mungkin ada pesan buat saya pribadi, karena saya juga butuh bimbingan, tidak punya apa-apa, butuh arahan, maupun dari buat sedulur-sedulur yang lain, bisa disampaikan. Ya, buat semuanya aja. Ya, jaga ibadahnya, sholatnya dijaga, sedekahnya, dan berdoa minta apa hajatnya jika ingin di barisannya pemimpin akhir zaman yang minta supaya bisa diketemukan. Karena pemimpin akhir zaman itu seperti apa, mungkin tidak ada yang tahu, kecuali hanya orang-orang yang dikasih tahu. Karena itu tersembunyi, tertutup, masih disembunyikan. Ya, berdoalah, minta, mudah-mudahan bisa di barisannya pemimpin akhir zaman nanti. Terima kasih atas wejangannya. Mungkin cukup sekian kita bincang-bincangnya. Mohon maaf jika saya mengganggu tugas jenengan. Salam buat yang Pangeran Diponegoro maupun dari yang lainnya, mungkin dari kerajaan-kerajaan yang lain sedang bertugas. Mohon maaf jika kami mengganggu. Salam saya buat seluruh semuanya. Mohon monggo kembali ke tugas sampean. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Oke, sedulur-sedulur driver maupun di bawah naungan Padepokan Kujang Siliwangi maupun dari yang lain, mungkin cukup sekian kita komunikasi bincang-bincangnya. Ini bukan saya main HP, saya ngerekam karena ininya error. Tadi udah dicek beberapa kali, kemarin juga lab suaranya kecil, ininya error. Ya mudah-mudahan punya dana buat membeli kembali. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.